Dalam investasi saham, tentunya yang kita inginkan adalah mendapatkan keuntungan dari selisih hasil jual beli atau capital gain. Namun ada tambahan keuntungan jika kita mempunyai saham yang rajin membagikan dividen setiap tahunnya. Persentase dividen yield-nya pun beragam, tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Di IHSG sendiri, kebanyakan saham membagikan dividen setiap setahun sekali. Namun terkadang ada juga yang membagikan dividen setahun 2 kali. Sebelum kita mulai pembahasan tentang cara mendapatkan dividen setiap bulannya, terlebih dahulu bisa klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa klik juga tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Untuk mendapatkan dividen dari sebuah saham, maka yang perlu dilakukan adalah kita harus membeli saham perusahaan sebelum waktu ex-date-nya. Nah, yang perlu dipahami, ex-date adalah expired date. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan dividen, pastikan Anda beli sebelum masa ex-date-nya. Cum date adalah singkatan dari cumulative date. Cum date merupakan tanggal terakhir seorang investor bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan dividen dari kepemilikan jumlah sahamnya di sebuah perusahaan. Recording date adalah tanggal pencatatan nama-nama investor atau pemegang saham perusahaan yang berhak mendapatkan dividen. Jadi setelah para investor membeli saham sebelum atau ketika cum date, maka selanjutnya perusahaan akan merekap siapa saja yang berhak mendapatkan dividen nantinya. Payment date adalah tanggal pembagian dividen kepada para investor atau pemegang saham yang membeli saham perusahaan sebelum atau ketika cum date. Untuk mendapatkan dividen setiap bulan cukup mudah. Teman-teman tinggal beli saja saham-saham yang rutin membagikan dividen setiap bulan dari Januari hingga Desember. Nah, di video ini saya akan membagikan beberapa saham yang rutin membagikan dividen setiap bulannya dari Januari hingga Desember berdasarkan tanggal pembayaran dividen atau payment date. Di bulan Januari ada 2 saham yang rutin membagikan dividen. Ada Adro Energi dengan kode ADRO dan Mulia Boga Raya dengan kode Keju. Adro sendiri memiliki dividen yield yang cukup besar, yaitu 11,21%. Keju walaupun masih merupakan emiten baru terdaftar di bursa, namun sudah rutin membagikan dividen. Di bulan Februari jarang sekali ada perusahaan membagikan dividen. Jadi di bulan ini kita lewatkan saja. Bulan Maret ada Bank Rakyat Indonesia dengan kode BBRI, Bank Mandiri dengan kode BMRI, dan Bank BNI dengan kode BBNI. Ketiga bank tersebut biasanya rutin membagikan dividen di bulan Maret. BBNI memiliki dividen yield yang cukup besar, yaitu 4%, Bank Mandiri 6%, dan BBRI 5%. Lalu di bulan April ada Bank Danamon atau BDMN dan Waskita Beton atau Weton. Di bulan Mei biasanya banyak emiten membagikan dividennya.
dan merupakan salah satu bulan dengan pembagian dividen terbanyak, diantaranya adalah BNGA, BBCA, Petro, Demas, BJBR, dan Indi. Masuk di bulan Juni. Bulan ini juga merupakan bulan musim pembagian dividen, di mana banyak emiten yang membagikan dividen seperti WSBP, Pegas, Kalbe, HMSP, Excel, dan Adro. Di bulan Juli juga ada banyak emiten yang membagikan dividen. Namun tidak semua saya masukkan karena akan sangat banyak. Untuk itu saya masukkan beberapa emiten yang bisa jadi pilihan seperti PPRO, PTPP, ADI, Waskita, Wika, PTBA, Java, Telkom, dan SMGR. Selanjutnya di bulan Agustus ada Sril, Elsa, Indofood, dan ICBP. Di bulan September ada CTRA, Aces, dan Cepin. Di bulan Oktober, teman-teman bisa pilih saham berikut ini: Astra, UNTR, dan Auto. Di bulan November ada ITMG, SMSM, dan Sido. Untuk bulan Desember ada SCMA, POWR, dan UNVR. Berikut merupakan daftar bulan di mana biasanya banyak emiten membagikan dividen. Yang harus diingat, teman-teman perhatikan tanggal cum-date jadwal pembagian dividen dari masing-masing emiten untuk tetap mendapatkan pembagian dividen.